sekarang kita lagi pegang langsung Samsung Galaxy Note 20. Dan Samsung Galaxy Note 20 ini ada dua varian, ada Note 20 Ultra dan ada Samsung Galaxy Note 20. Nah, ini masing-masing bedanya adalah dari sisi layarnya. Jadi di bagian layarnya ini dia 6,9 in, kalau yang ini 6,7 inch seperti itu. Dan dari jenis layarnya pun yang ini menggunakan Dynamic AMOLED 2 kali dan yang ini menggunakan Super AMOLED Plus seperti itu. Terus perbedaan yang lainnya adalah di Note 20 Ultra sama Note 20 adalah dari S Pen-nya. Jadi S Pen-nya sendiri ini dia lebih sensitif karena dilengkapi dengan autofocus. Jadi dia dilengkapi dengan laser autofocus, sehingga kalau tadi sih yang udah kita coba ya, jadi bukan hanya untuk menggerakkan di bagian kameranya saja, tapi bisa juga untuk menggerakkan di bagian screen seperti screenshot, kemudian back ke home dan yang lain-lain seperti itu. Selanjutnya yang ngebedain antara Samsung Galaxy Note 20 Ultra sama Galaxy Note 20 yang tadi adalah dari sisi Corning Gorilla Glass-nya. Jadi kalau yang ini udah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 7, kalau yang ini masih Corning Gorilla Glass 5 seperti itu. Dan kalau kita lihat di bagian kamera belakangnya ini tampilan bagian belakangnya. Perbedaannya ini dia kameranya lebih menonjol ya. Ini lebih menonjol, sedangkan yang ini dia tidak terlalu menonjol seperti ini. Nah, ini adalah perbandingan antara Note 20 dengan Note 20 Ultra-nya. Oke. Selanjutnya perbedaannya sih yang paling banyak ya antara Note 20 dengan Note 20 Ultra itu tadi dari bagian layar, kemudian dari sisi kamera. Jadi kalau main kameranya yang ini dia 108 megapiksel plus 12, kalau yang ini 12, 48 dan 12 megapiksel. Lalu kalau kita lihat sih dari sisi, nah ini nih yang paling mencolok adalah, kita lihat ya sebentar. Nah ini, sorry. Ini jadi bagian layarnya, diameter kameranya itu kalau yang Note 20 biasa itu dia lebih besar, kalau yang Note 20 Ultra dia lebih kecil ya, lebih kecil, sehingga menurut saya sih memang lebih bagus yang ini ya, yang Note 20 Ultra. Kalau ini jadi kayak nemtek gitu. Kayak nemtek ya. Oke. Jadi itu tadi untuk perbedaannya. Sekali lagi perbedaannya adalah dari sisi kameranya. Jadi kalau kamera belakang itu beda 108 yang Note 20 Ultra, terus kalau yang ini dia 12S. Dia 12 plus 64, kalau yang ini dia 108 dan 12. Kemudian baterainya ini juga lebih besar, 4500, kalau yang ini dia 4300. Dan dari sisi memori internal, RAM-nya juga sama-sama 8 GB. Lalu bedanya yang ini tuh bisa sampai 256 dan 512, kalau yang ini 256 aja. Dan selebihnya kurang lebih semua sama. Sekarang kita coba, kita lihat hasil kameranya ya. Oke, ini adalah hasil dari kamera wide angle-nya. Jadi bisa kita lihat perbedaannya. Jadi si Samsung itu sengaja kamera belakangnya 3 itu bisa langsung dicoba. Kalau ini main kameranya, bisa kita lihat kamera normalnya. Dan yang ini kamera zoom-nya. Nah, lihat perbedaannya. Dan kalau Samsung Note 20 yang ini, dia ini maksimal di 30 kali zoom. Kalau yang ini dia bisa sampai dengan 50 kali zoom. Nah, ini perbedaannya. Oke, kita kembali lagi. Nah, dan yang paling menarik adalah di bagian video. Dia ada di bagian pro videonya yang tadi ya. Kita tadi sudah coba di bagian ini. Jadi katanya sih pada saat di bagian video ini kita bisa mengambil suara, itu tergantung dari perspektif kita yang mau mengambil gambar. Misalkan kita omni itu berarti suara di sekitar, kalau front itu berarti suara di bagian depan, kalau rear ini adalah suara di bagian belakang, seperti itu. Nah, yang menarik itu adalah ada fitur namanya single take. Jadi single take ini bisa menghasilkan
beberapa hasil gambar, diantaranya ada gambar, ada potongan gambar, ada gambar yang dibuat monokrom atau ada filter, dan juga shortcut itu semacam kayak bumerang. Nah, kita coba ya, seperti ini. Segini aja deh. Nah, di bagian ini kita nggak perlu standby aja, jadi kita bisa gerakin. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini hasilnya tuh ada video, lalu ada foto, ini videonya, lalu ada foto yang dipilih, lalu ada filter, dan ini bumerangnya ya, unik juga ya. Tuh seperti ini. Jadi sekali ambil kita bisa mendapatkan beberapa hasil gambar, kurang lebih seperti itu. Oke, ini tadi review dari Samsung Galaxy Note 20, dan itu tadi review kita hari ini. Dan saya rasa banyak sekali fitur-fitur yang coba dikembangkan sama Samsung, dan di sini bukan hanya experience-nya, mereka juga ada beberapa kegiatan seperti penjualannya langsung. Sekarang kita coba lihat perbedaan dari keduanya, yang masing-masing memiliki perbedaan yang sebetulnya nggak beda jauh sih. Kita lihat dari ukuran layar. Note 20 memiliki ukuran layar 6,7 in, sedangkan yang Ultra 6,9 in, jadi beda 0,2 in lah ya. Dan tipe layarnya Note 20 mengusung Super AMOLED Plus, sedangkan yang Ultra itu Dynamic AMOLED 2x. Dari sisi resolusi juga berbeda ternyata. Note 20 Full HD Plus dan yang Ultra W Quad HD Plus. Nah, di bagian layar yang paling signifikan itu ternyata adalah dari sisi frame rate-nya, yang saya pikir dengan harga segini minimal kedua-duanya sudah 120 Hz. Tapi ternyata tidak. Yang menggunakan 120 Hz itu ternyata hanya di Ultranya aja. Yang Note 20 yang satunya lagi itu maksimal hanya di sampai 90 Hz. Yang Ultra malah kalau untuk kebutuhan gaming itu bisa improve sampai dengan 240 Hz. Namun mereka mengantisipasi agar tetap hemat daya ketika kita menikmati sosial media ataupun nonton video biasa, bukan kebutuhan gaming ya, itu mereka berubah menjadi 120 Hz. Lalu di sisi kameranya, nah dari bagian kamera menurut saya ini perbedaannya juga cukup signifikan. Untuk kamera Note 20 mereka mengusung 12 megapiksel wide, 64 megapiksel telefoto, dan 12 megapiksel ultra wide. Sedangkan yang Ultra itu 108 megapiksel wide, 12 megapiksel telefoto, dan 12 megapiksel ultra wide. Masing-masing sepertinya punya prioritas hasil kamera yang berbeda ya. Namun jika kita lihat di bagian kamera depan, kedua-duanya sama-sama mengusung 10 megapiksel. Namun ada yang sedikit menarik di bagian kamera. Kalau kamera berarti kan dia ada di bagian depan dan terkait langsung dengan displaynya. Jadi diameter kameranya Note 20 ini agak lebih besar, sedangkan yang Ultra ini agak lebih kecil. Jadi menurut saya lebih estetik yang Ultra sih memang. Untuk dari sisi prosesor, kedua-duanya mengusung Exynos 990 up to 2,73 GHz untuk clock speednya. Dan dari sisi memori, kedua-duanya mengusung RAM yang sama 8 GB, hanya saja perbedaan di ROM-nya. Note 20 itu 256 GB, sedangkan yang Ultra itu tersedia dua varian ternyata. Ada yang 256 dan ada juga yang 512. Jadi kalau yang 256 ini kurang lebih 18 juta, yang 512 ini 20 juta, sedangkan Note 20-nya itu dibanderol seharga 15 juta kurang lebih ya. Dan dari sisi baterai nggak beda jauh sebenarnya. Note 20 itu 4300, yang Ultranya 4500. Teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.